البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Tayyib, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, hadhil ummah alal hanifiyyati samhah. Umat ini berada di atas millah hanifiyah, yaitu lurus, ma'ruf. Al-hanif maknanya adalah al-ma'il anil batili ilal haq, sebagaimana yang telah kita lewati dari penjelasan Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullah, yaitu condong dari kebatilan menuju kepada kebenaran, atau seperti yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-hanif ay al-muqbil 'ala Allah al-mu'rid amma siwa, yang yaitu orang yang berpaling, yaitu orang yang memusatkan perhatiannya kepada Allah dan berpaling dari yang lain. Samhah artinya adalah sahlah wa samahah, yaitu kemudahan dan kelapangan. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-hadisus sab'un, hadis yang ke-70. Ani Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul adyani ahabbu ilallah, agama apakah yang paling Allah cintai? Qal al-hanifiyatu samhah, yaitu agama hanifiyah yang lapang. Wa hadza yadullu ala isbati sifatil mahabbah lillahi ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi min ghairi takyifin wala tamsil wala tahrifin wala ta'til. Baik, ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat. Kita menetapkan sifat untuk Allah, rasa cinta yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tanpa kita menggambarkan bagaimananya, tanpa kita menyerupakannya dengan makhluk, juga tanpa kita menakwilkannya ataupun meniadakannya. Tayyib, rawahu Ahmad wal Bukhari fil Adabil Mufrad wa shahahul Albani fi silsilati shahihah. Tayyib, wa hadza yadullu ala fadilati hadhil ummah anna Allah ikhtara lahum al-millatal hanifiyah wa hiya muwafiqatun li fitratil insan kama qala rabbuna azza wa jalla fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha ay futiru ala tauhid. Ini menunjukkan keutamaan dan kurnia Allah kepada umat ini, yang mana Allah telah memilihkan kepada mereka agama hanifiyah yang lapang, dan ini sesuai dengan fitrah manusia, bagaimana yang Allah firmankan dalam ayat yang disebutkan tadi. Itu adalah fitrah Allah, yang mana Allah menciptakan manusia di atas fitrah tadi. Dijelaskan oleh para mufassirin, yaitu mereka difitrahkan, diciptakan di atas tauhid dan di atas kecondongan kepada kebenaran, selalu condong kepada kebenaran. Illa man fasadat fitratuh, kecuali tentunya orang yang sudah rusak fitrahnya. Tayyib, al-hadisul hadi was-sab'un an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis yang ke-71 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. As-soal inda aulad, Ibnu Umar makuniyatuh. Ibnu Umar abu siapa? Untuk anak-anak, insyaallah ada yang tahu. Siapa? Ibnu Umar abu siapa? Ya. Tamam, Abu Abdurrahman, tamam. Al-Adawi Al-Qurashi. Iya, Abdullah bin Umar Abu Abdurrahman.
anna Zaid bin Amr bin Nufail rahimahullah mata fi zamani fatratil wahyi. Beliau wafat di masa kekosongan wahyu. Maksudnya antara apa? Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Betul-betul wahyu memang belum turun waktu itu. Tapi dia mata alal fitrah, wafat di atas fitrah. Kharaja ila Syam yas'alu aniddin. Beliau keluar menuju ke Syam menanyakan tentang agama. Hadza yadullu ala nihmatihi fiddin wa ihtimamihi 'ala din. Ini menunjukkan minat beliau kepada urusan agama dan besarnya perhatian beliau kepada urusan agama. Hatta rohala min ajli talabidinil haq. Sehingga beliau mengadakan perjalanan untuk mencari agama yang benar. Yatsba'uh, untuk beliau mengikuti agama tadi. Jadi bukan seperti gaya Yahudi, sami'na wa asoina, kami dengar dan kami mendurhakai, tak. Tapi kami dengar untuk kami taati. Falaqiya aliman minal Yahud. Kemudian beliau menjumpai orang alim dari Yahudi. Fasa'alahu an dinihim. Beliau bertanya kepada ulama Yahudi ini tentang agama mereka. Faqal, inni la'alli an adina dinakum. Kata Zaid bin Amr rahimahullah, karena sesungguhnya boleh jadi saya akan beragama seperti agama kalian. Fa'akhbirni, maka kabarilah saya. Hadza yadullu ala anna din mabniyun alal ilm la alal jahl wala ala mujarradi madan naqul ay at-taqlid. Ini menunjukkan bahwasanya agama itu dibangun di atas ilmu, bukan di atas kejahilan, bukan di atas sekedar apa mengekor semata. Thayyib. Sa'alahu an dinih qabla ayyatadayyana bih. Beliau bertanya kepada ulama Yahudi ini sebelum beliau benar-benar memegang agama ulama tadi. Thayyib. Jadi enggak sekedar ikut-ikutan, oh dia ulama, saya ikut saja. Tak. Tapi memang ingin tahu apa hujahnya, apa ilmu yang terkait dengan agamanya ini. Faqal la takunu ala dinina hatta ta'khudha bi nasibika min ghadabillah. Maka ulama Yahudi ini, kita sudah biasa bilang ulama ya. Kalau satu mestinya alim Yahudi. Dia mengatakan engkau tidak akan berada di atas agama kami sehingga engkau mengambil bagianmu dari kemurkaan Allah. Na'udzubillah. Wa hadza yadullu ala anna ulama al-yahud alimu annahum khalafu dina Ibrahim, khalafu dinal haq, fastahaqqul ghadab minallahi ta'ala wa hum qaumun maghdubun alaihim. Ini menunjukkan bahwasanya para ulama Yahudi mereka tahu bahwasanya mereka sebenarnya menyelisihi agama kakek moyang mereka sendiri yaitu Ibrahim, menyelisihi datuk mereka sendiri yaitu Nabi Ibrahim, menyelisihi kebenaran sehingga mereka berhak mendapatkan kemurkaan. Mereka adalah kaum yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Tayyib. Qala Zaid, ma afirru illa min ghadabillah wala ahmilu min ghadabillahi syai'an abada. Zaid bin Amr mengatakan, tidaklah saya lari kecuali dari kemurkaan Allah. Saya tidak mau memikul sedikit pun dari kemurkaan Allah sama sekali. Iya, siapa yang mau? Tayyib. Wa anna astati'uhu. Bagaimana? Anna di salah satu maknanya adalah kaifa. Bagaimana saya mampu memikul kemurkaan Allah? Fahal tadulluni ala ghairih. Maukah engkau menunjukkan kepada saya agama yang lain? Agama yang tidak menyebabkan saya dimurkai oleh Allah. Qal ma'a'lamuhu illa ayyakuna hanifa. Maka ulama Yahudi ini mengatakan, saya tidak mengetahui agama yang lain yang tidak seperti tadi, kecuali apabila ini adalah agama yang hanif. Qala Zaid wa mal hanif. Zaid bertanya, apa itu agama hanif? Qal dinu Ibrahim lam yakun yahudiyya wala nasraniyya
wa la ya'budu illallah. Dia adalah agama Ibrahim, bukan Yahudi, bukan pula Nasrani. Dan Ibrahim tidak menyembah kecuali Allah. Baik. Wa hadza kama qala Rabbuna azza wa jal, ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya, walakin kana hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin. Ini sesuai dengan yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an. Ibrahim itu sama sekali bukan Yahudi dan bukan Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang hanif, yang lurus, yang muslim, dan dia bukan termasuk dari kaum musyrikin. Baik. Qal fa kharaja Zaidun falaqiya aliman minan Nasara. Maka Zaid keluar. Mungkin apa? Keluar dari bi'ah orang ini. Bi'ah apa artinya? Biara atau mungkin tokong. Tokongnya orang Yahudi. Selanjutnya beliau berjumpa dengan seorang alim dari Nasrani. Fadzakara mislah. Kemudian beliau bertanya, menyebutkan yang seperti itu. Bertanya tentang agama orang Nasrani untuk diikuti boleh jadi. Faqal lan takuna ala dinina hatta ta'khudha binasibika min la'natillah. Engkau tidak akan berada di atas agama kami sehingga engkau mengambil bagianmu dari kutukan Allah. Akhadha minal af'alil muta'addiyah tata'adda binafsiha ilal ma'mul. Kita lihat dan kita ketahui bahwasanya akhadha ya'khudhu ini termasuk fi'il muta'addi. Langsung dia masuk dan bekerja kepada objeknya, kepada ma'mulnya secara langsung, tidak memerlukan apa? Huruf. Tayyib. Walakinnahu dzukira biwasitatil ba ta'khudha bi mim babit taukid, yaitu sebagai penguat, betul-betul engkau mengambil bagianmu dari kutukan Allah. Maknanya berarti apa? Yaitu kalau engkau mengikuti agama Nasrani, maka pasti engkau benar-benar akan mendapatkan bagian dari kutukan, dari laknat Allah Ta'ala. Wa hadza yadullu ala anna ulama an-nasara alimu annahum ala khilafi dini Ibrahim, ala khilafi millati Ibrahim wa taraku asbabar rahmah fastahaqul la'nata minallah. Ini menunjukkan bahwasanya bahwasanya para pendeta Nasrani, mereka sendiri tahu, pendetanya yang bawah-bawah mungkin tak tahu karena tidak betul-betul belajar, kecuali yang belajar bersungguh-sungguh lalu jadi mu'alaf masuk Islam, ada mu'alaf kemudian mengirim surat minta nasihat ini dan itu. Alhamdulillah kita gembira, Allah memberikan hidayah pada dia, menyelamatkan dia, kita bimbing baik-baik, kita kasih hiburan, kita kasih penyemangatan. Baik. Diselamatkan karena pendetanya tidak bagi tahu baik-baik. Pendetanya tahu bahwasanya mereka itu akan dikutuk oleh Allah Ta'ala. Mereka tahu bahwasanya mereka itu menyelisihi millah Ibrahim dan mereka meninggalkan sebab-sebab rahmat. Akibatnya apa? Mereka berhak mendapatkan laknat, mendapatkan kutukan dari Allah Ta'ala. Baik. Qal ma'afiru illa min laknatillah. Saya tidak lari kecuali dari kutukan Allah. Wala ahmilu min laknatillah. Dan saya tidak mau memikul kutukan Allah. Wala min ghadabihi syai'an abada. Dan tidak pula saya mau memikul sedikit pun dari kemurkaan Allah selamanya. Abadan boleh jadi artinya selamanya, boleh jadi artinya adalah sama sekali. Lihat dari apa? Alur kalimatnya. Wa anna astati. Bagaimana mungkin saya mampu memikul kutukan Allah ataupun kemurkaan Allah? Jadi berarti apa? Dua agama yang tadi tertolak, tak layak untuk kita mengambilnya. Baik. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya amalannya itu.
Din artinya amalan, din artinya peribadatan. Dan dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Fahal tadulluni ala ghairi? Maukah engkau, maka maukah engkau untuk menunjukkan kepada saya agama yang lain yang tidak mendatangkan kutukan? Qal ma'alamuhu illa ayyakuna hanifa. Maka pendeta atau ulama Nasoro ini mengatakan saya tidak mengetahuinya kecuali apabila dia adalah agama yang hanif. Qal wa mal hanif? Zaid bin Amr bin Nufail mengatakan, apa itu hanif? Qal dinu Ibrahim, yaitu agama Ibrahim. Lam yakun Yahudi wala Nasraniya wala ya'budu illallah. Ibrahim itu bukan Yahudi dan bukan pula Nasrani. Dan dia tidak menyembah kecuali Allah Ta'ala semata. Tayyib. Wa hunaka salasu firaq kulluhum tad'una Ibrahima min firqatihim wa ta'ifatihim. Di sana, di dunia ini ada 3 puak besar, 3 sekte besar. Masing-masing dari mereka mengklaim, menyatakan bahwasanya Ibrahim termasuk dari puak mereka, termasuk dari sekte mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan juga apa? Orang musyrikin Makkah. Al-Yahudu wan Nasara hum Banu Israel. Wa amma musyriku Makkah hum Banu Ismail wa kulluhum yad'una anna Ibrahim minhum. Orang Yahudi dan Nasara itu dari Bani Israel. Sementara musyrikin Makkah mereka dari Bani Ismail dan mereka semua mengklaim, menyatakan bahwasanya Ibrahim termasuk dari golongan mereka. Baik. Wa qad qala Rabbuna azza wa jal wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allah Ta'ala telah membantah perkataan-perkataan mereka tadi. Allah mengatakan, mereka berkata, jadilah kalian itu Yahudi ataupun Nasrani, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, tidak demikian. Bahkan saya mengikuti millah Ibrahim dalam keadaan lurus dan dia bukan termasuk dari kaum musyrikin. Thayyib. Qal falamma ra'a Zaidun qaulahum fi Ibrahim alaihi salam, tatkala Zaid bin Amr melihat ini ru'yatul qalb tentunya ya, penglihatan hati, tak mungkin ucapan itu dilihat, tapi maksudnya adalah pandangan hati. Tatkala Zaid melihat ucapan mereka tentang Ibrahim alaihi salam, kharaj, maka beliau pun keluar. Mungkin apa? Keluar dari kanisahnya Nasoro, gereja orang Nasoro, ataupun keluar dari Syam, balik kembali ke Makkah. Falamma baraza rafa'a yadayhi. Tatkala beliau sudah tiba di tanah yang lapang, beliau mengangkat kedua tangannya. Ini fitrah. Berdoa pada Allah mengangkat tangan. Berarti apa? Allah di atas, bukan kanan, kiri, atau di pocket. Tak, Allah di atas sana. Inilah fitrah. Kemudian dia mengatakan, Allahumma inni ashadu anni ala dini Ibrahim. Ya Allah, sesungguhnya saya bersaksi bahwasanya saya berada di atas agama Ibrahim. Tayyib. Falamma raja'a Zaid bin Amr rahimahullahu ta'ala ila Makkah i'tarada alaihi kufaru Makkah faqataluh kama dzukira fi asy-syuruhat. Tatkala Zaid bin Amr ini beliau pulang ke Makkah, beliau dihadang oleh orang-orang kafir Makkah dan kemudian beliau dibunuh oleh mereka sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarah. Thayyib. Wal hadis rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al haditsu tsani was-sab'un an Abi Umamah radhiyallahu an. Dari Abi Umamah radhiyallahu an. Thayyib, mazil nama al-aulad Abu Umamah masmuh. Nah, kita masih anak-anak dulu, masih anak-anak. Masih bersama anak-anak. Thayyib. Abu Umamah siapa namanya? Yang lain dulu sebentar. Insyaallah abang-abang jelas tahu, tapi anak-anak dulu, ya. Ayo tamam, Sudai bin Ajlan Al-Bahili, tamam.
Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inni lam ub'ats bil yahudiyyah wala bin nasraniyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya tidak diutuskan membawa milah Yahudiyah, agama yang bersifat Yahudi, ataupun milah Nasraniyah, agama yang bersifat Nasrani, Kristen. Walakinni bu'ithu bil hanifiyyati samhah. Tetapi saya diutuskan membawa al-hanifiyah samhah, agama yang lurus dan lapang. Mada? Tayyib. Bamimba bil faidah sa'aqra ma dzakarahul Munawi rahimahullah. Sebagai faidah saya akan membacakan apa yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Munawi rahimahullah. Qal bil hanifiyati samhah ay bisyari'atil ma'ilati an kulli dinin batil. Dengan hanifiyah samhah maksudnya adalah dengan syariat yang condong dari setiap agama yang batil. Tayyib. Hada kama fi Faidul Qadir asali safhah salisah ba'da mi'atain. Dalam Faidul Qadir yang ketiga muka surat 203. Tayyib. Wa qala al-allamatu Ali Al-Qari rahimahullah, as-samhah ay as-sahlah laisa fiha harajun wa masyaqqatun zaidah. Ali Al-Qari rahimahullah mengatakan as-samhah yaitu sahlah, yaitu yang mudah, yang senang. Laisa fiha haraj, tidak ada di dalamnya kesempitan. Wala masyaqqatun zaidah, tidak ada pula kesulitan yang berlebihan. Kesulitan tetap ada. Kita ibadah, kita diciptakan memang bukan untuk bersantai-santai. Tetap apa? Perlu ada kerja keras untuk mencari surga dan ridha Allah. Tapi tidak sampai melampaui kemampuan kita. Wa manfaatuha ilal ghair muta'addiyah. Manfaat agama ini sampai kepada yang lainnya, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Kal jihadi wal jum'ah wal jamaah. Seperti jihad. Jelas jihad ada masyaqqah, ada kesulitan. Tapi apabila seseorang tak mampu, ya sudah, semampunya. Kalau hanya mampu dengan doa, ya sudah, dengan doa. Dan sebagainya. Tapi jihad itu manfaatnya untuk banyak orang. Wal jum'ah, sholat Jumat dengan khutbahnya. Wal jamaah, sholat jamaah, ini juga bermanfaat untuk banyak orang. Kita dapat pahala dan kita menghidupkan syiar Islam dan menyebabkan syaitan jadi semakin terusir dari sekeliling masjid dan kampung dan sebagainya, sehingga tidak dikuasai oleh syaitan kampung itu. Wa iyadatil marid, menjenguk orang sakit, manfaatnya ma'ruf. Wa tasyi'il janazah, mengiringi jenazah. Wa ta'allumin wa ta'lim, belajar dan mengajar. Wa tahsilil kamali summa takmil, menghasilkan kesempurnaan untuk diri sendiri, kemudian menyempurnakan orang lain. Inilah agama yang lapang, bukan lari ke gua-gua untuk mengurus kepentingan pribadi, tak peduli, tak ambil berat dengan keadaan umat misalkan. Tapi memang saling membantu semampunya. Baik, ini sebagaimana dalam Mirqatul Mafatih Al-Hadiyah Asyar. Safhah samaniyah wa tis'in ba'da arba'imi'ah. Mirqatul Mafatih yang ke-11 muka surat 498. Baik. Qala Rasulullah, walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi zat yang mana jiwa Muhammad ada di tangannya. Isbatul yad lillahi ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi laisa ka'aidil makhluqin. Di sini menetapkan tangan untuk Allah Ta'ala sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tidak seperti tangan para makhluk. La ghadwatun aw rawhatun fi sabilillah, sungguh benar-benar berangkat di waktu pagi atau berangkat di waktu petang di jalan Allah, khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan apa saja yang ada di dalamnya. Keluar demi mencari satu hadis, mencari satu ayat, mencari satu faidah, pergi ke masjid untuk menghidupkan syiar. Ini mendatangkan pahala yang nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Adapun kalau bayar tiket mahal-mahal ke Qatar, ke Qatar, untuk apa itu? Tengok tembikai di sepak-sepak tuh, tembikai.
Orang lain yang berjaya, kita dapat peluh. Dapat apa itu? Itu bukan fisabilillah. Na'udzubillah. Itu cuma untuk kepentingan orang Yahudi. Sebagaimana dalam protokolet orang-orang Yahudi. Yang mana ma'ruf di dalam kitab mereka. Mereka mengatakan kita akan berusaha untuk menenggelamkan kaum muslimin, terutama para pemudanya, tenggelam di dalam mabariyat. Mabariyat itu apa sih? Kejohanan-kejohanan itu. Perlombaan-perlombaan. Terutama adalah perlombaan bola. Baik. Itu disebutkan di dalam protokolet orang-orang Yahudi. Nah, agama Islam memerintahkan untuk jihad fisabilillah, tapi bukan jihad seperti yang dilakukan orang-orang pengganas itu, meletupkan ini, meletupkan itu, tak. Tapi apa? Untuk mempelajari ilmu yang benar, mengamalkannya dan mengajarkannya, serta menebarkan rahmat, bukan untuk menebarkan kerusakan dan ketakutan. Wala muqamu, muqam berarti ini kalau dalam pembahasan sorof berarti apa? Ini adalah rubai, bukan makom. Kalau makom ini sulasi, yaitu posisi. Tapi muqam yaitu memang melakukan iqamah, menetap di situ. Menetap bukan wajib 10 tahun, tapi menetap untuk berjaga misalkan. Wala muqamu ahadikum fi shaf khairun min sholatihi sittina sanah. Benar-benar menetapnya salah seorang dari kalian di barisan mujahidin fisabilillah itu lebih baik daripada sholat dia 60 tahun. Hada yadullu ala anna qillatil amal fisabilillah afdal min katsirin minal a'mal li anfusih li naf'i nafsih. Ini menunjukkan bahwasanya amalan sedikit namun fisabilillah itu lebih baik daripada banyaknya amal yang untuk kepentingan pribadi. Asal dari sholat untuk kepentingan kita sendiri, ma'ruf. Thayyib. Rawahu Ahmad wa Tabrani fil Kabir wa Shahihul Albani fi silsilati shahihah. Ya, hadisnya sahih. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ada yang mendoifkan, tetapi kesimpulannya hadisnya boleh menjadi sahih li ghairi, kalaupun sanadnya ada sedikit kelemahan. Ilahuna wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.